Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada sebuah nasihat yang pasti kita pernah mendengar yang mengatakan bahwa jika engkau ingin bahagia, berhentilah menghakimi. Karena memang dengan penghakiman membuat kita kemudian menjatuhkan pilihan pada dua kelompok. Kelompok yang saya sukai dan kelompok yang tidak saya sukai. Dan kedua-duanya membuat kita tidak bisa mengalami dan kemudian menerima realitas apa adanya. Karena ketika kita suka akan seseorang atau suka akan sesuatu, kita kemudian biasanya melebih-lebihkan. Wah, dia ini begini-begini bla 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 bla. Yang saya beli mobil ini begini-begini begini. Baju ini, tas ini, wah, exaggeration, melebih-lebihkan. Dan karena itu kemudian tidak bisa mengalami seseorang peristiwa apa adanya. Karena kita melebih-lebihkan dan ujung-ujungnya bisa kecewa. Demikian juga kalau tidak suka. Kalau kita tidak suka seseorang, pikiran kita itu memang melebih-lebihkan. Dan kemudian kita tidak bisa menerima orang itu apa adanya. Ketika kita menghakimi, kita tidak punya waktu untuk mencintai. Dan kemudian kita justru terbebani. Karena kita kemudian membuat kelompok. Tidak bisa sungguh-sungguh hadir, tidak bisa sungguh-sungguh bebas tanpa penghakiman. Dan kita kehilangan kesempatan untuk mengalami kekayaan dan menerima setiap orang, pribadi, dan peristiwa apa adanya. Padahal tidak pernah ada orang yang sepenuhnya negatif, tidak pernah. Juga tidak ada orang yang sepenuhnya positif. Karena itu menghakimi membuat kita sendiri terbelenggu pada sikap dan penilaian tertentu. Dan begitu kita bisa hadir saja tanpa penghakiman, terbuka, maka kita kemudian bisa melihat kekayaan, baik yang positif dan negatif, dan kita bisa menerima apa adanya. Dengan dasar ini juga, penghakiman ini, kita juga tidak bisa membangun relasi yang kokoh. Karena pikiran-pikiran kita itu berubah. Dan penilaian penghakiman kita berdasarkan pikiran yang berubah-ubah itu. Maka tidak bisa stabil. Tidak heran kalau suami istri yang dulunya saling mencintai, terus kemudian berubah menjadi tidak mencintai. Karena berdasarkan penilaian. Dan ketika suka, waduh melebih-lebihkan. Tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Tidak realistis. Nanti dalam perkawinan, waduh ternyata jeleknya banyak, terkejut sendiri, lalu salah sendiri. Tidak bisa menerima apa adanya, sesuai kenyataan. Karena itu kita diminta untuk lebih terbuka. Tidak masuk dengan konsep, dengan penghakiman yang sudah ada. Tetapi hadir sebagai sebuah kesadaran yang terbuka. Menerima apa adanya, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan kemudian kita justru akan menerima banyak rahmat, bahkan rahmat yang mengejutkan. Tapi kalau sudah mulai tidak suka duluan, wah sulit melihat yang positif. Bahkan melihat yang positif pun kita punya alasan untuk menegasinya, membuatnya menjadi negatif. Padahal sebetulnya saya suka atau saya tidak suka tidak penting sama sekali. Karena orang lain bisa saja tidak memperhitungkan perasaan penilaian kita. Entah suka, entah tidak suka. Justru yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bertumbuh sedemikian rupa menjadi versi kita yang terbaik. Lalu orang lain maupun alam semesta naturally mau tidak mau mendukung kita. Suka sama kita. Sehingga kemana-mana pun bukan hanya orang yang suka, bahkan ciptaan yang lain juga suka. Kita menanam sesuatu tumbuh dengan baik. Karena sebetulnya tanaman itu lebih peka terhadap
kasih yang ada di dalam diri kita. Tanaman yang kita pelihara dengan penuh kasih pasti tumbuh. Tanaman tidak ada penilaian, dia langsung mengalami kehadiran kita, energi cinta yang positif. Juga binatang, terutama anjing piaraan. Waduh, anjing piaraan itu peka sekali. Kalau kita yang datang dan kita sudah tanpa penilaian atau memang dia sudah tahu bahwa kita itu hadir dengan penuh cinta, sepenuhnya dia mengerti. Dan dia kemudian akan bereaksi sangat positif. Tidak heran kalau orang-orang suci yang memang hatinya bersih, binatang-binatang suka kepada orang suci ini. Kita pasti mengerti banyak cerita tentang hal ini. Salah satu yang sering kita dengar adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Dia bahkan bisa berkhotbah kepada para serigala. Dan serigala nurut sama dia. Karena bukan penilaian, bukan penghakiman, tetapi kehadiran penuh kesadaran. Dan itu berarti kehadiran penuh kasih. Karena kita ini asalinya, kodratinya adalah kasih itu sendiri. Maka yang paling penting adalah be the love itself. Jadilah kasih itu sendiri. Makin bertumbuh dalam mengasihi, makin bertumbuh dalam mengampuni, dan kemudian mau tidak mau, naturally orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Bahkan semesta, burung-burung bernyanyi, binatang-binatang dekat kepada kita dalam sukacita. Jadi sebetulnya bukan masalah saya suka atau tidak suka, itu tidak penting. Apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Maka fokus bukan di situ. Tetapi fokus bagaimana justru meningkatkan kualitas pribadi kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi terbaik sesuai versi kita. Dan dengan sendirinya, naturally, lingkungan, semesta, pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita menyukai kita. Tidak berarti bahwa kita berusaha supaya orang lain suka kepada kita, bukan. Tetapi bertumbuh secara pribadi, secara natural, nyaman dengan diri sendiri, bisa menerima diri apa adanya, dan seimbang, kemudian bisa hadir sepenuh hati tanpa penilaian, maka kita akan berbahagia. Kita tidak pernah akan sendiri, dan semesta akan mensupport kita. Bukan hanya orang lain, semesta. Maka kalau kita ingin bahagia, jangan menghakimi. Dan kalau kita sungguh ingin lebih bahagia lagi, ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau kita mau menjadi pribadi yang paling bahagia, cintai semua orang. In unum caritas, in principi veritas, in dubium unitas. Kalau kita sungguh-sungguh bisa bertumbuh dalam hal kasih, memenuhi hati kita dengan kasih, pengampunan, maka semesta akan mendukung kita. Semua orang akan nyaman berada di sekitar kita. Terutama karena ketika kita penuh kasih, kita sendiri ambil bagian dalam hidup Allah yang adalah kasih itu. Dan kita makin peka, makin merasakan betapa Allah selalu, setiap saat, kapan saja, di mana saja mencintai kita. Karena memang Allah adalah kasih, dan kasih yang Immanuel, kasih yang selalu menyertai kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.